Halo, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 16 April 2021. Ya, apa kabar bagaimana kabarnya nih teman-teman? Happy cuan semua? Luar biasa ya. Kita minggu ini praktis sebenarnya penuh dengan euforia lah ya, banyak profit ya. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengulas sedikit ya video yang kemarin sudah kami buat untuk Bapak Ibu. Judulnya Analisa Teknikal Anti Ribet ya. Jadi bersama Miner Stocks Indonesia. Jadi analisa teknikal itu banyak cara menuju Roma orang bilang, banyak cara untuk menentukan kapan harus kita beli dan kapan kita harus jual. Tapi sedikit yang bisa memberikan target yang lebih presisi, baik target profit maupun target stop loss. Jadi sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Dan kita beruntung di Winner Stocks, kita punya sistem yang sangat memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan analisa. Sebagai contoh, saya satu minggu ini disibukkan dengan banyak hal ya. Karena saya saat ini sedang ada di luar kota. Aslinya base saya ada di Solo, tapi saat ini saya sedang ada urusan di Jakarta, sehingga saya dalam satu minggu ini saya beraktivitas di Jakarta dan home base saya di sini di Solo, dan saya analisa. Ditambah lagi konyolnya adalah laptop yang biasanya saya bawa untuk traveling, ya untuk traveling saya bawa untuk melakukan analisa, ternyata error, rusak. Dan saya baru mendapat gantinya baru kemarin dan itu belum saya setting sama sekali. Baru hari Jumat beli dan belum saya setting sama sekali. Dan yang saya gunakan untuk rekaman, untuk memberikan share semua dari laptop anak saya dan dari tablet. Saya hanya fokus di bot lihat bot trading, lihat bot dan kadang-kadang lihat trading view. Dan saya sangat-sangat merasa terbantu. Kenapa? Karena bagi Bapak Ibu yang melakukan trading high frequency, yang memberikan rekomendasi atau yang trading sangat intens dengan market gitu ya dan takut ketinggalan momentum. Chart itu menjadi sesuatu yang tak tergantikan ya, yang bahkan bukan hanya chart tapi sistem laptop ya, ada di depan laptop terus-terusan, ada di depan PC, di depan handphone ya. Nah, saya beberapa waktu ini saya nggak bisa lakukan itu. Walaupun handphone ada di tangan, saya tidak bisa terus-terusan request chart. Karena apa? Saya meeting dengan orang, saya ketemu dengan beberapa partner saya, dan bertemu dengan keluarga yang mana saya tidak jumpai selama hampir 1 tahun 4 bulan, hampir 1,5 tahun bahkan ya. Jadi saya malah quality time di sini dan nyaris lihat chart itu cuma sekilas-sekilas saja. Dan itu benar-benar tertolong ketika kita punya sistem yang bahkan kita bisa ambil keputusan hanya dalam sekian detik aja. Kita nggak usah ngomong 1 detik ya, terlalu ekstrim. Tapi mungkin setidaknya dalam 5 sampai 10 detik itu saya sudah bisa ambil keputusan kapan harus beli, kapan harus jual. Dan ditambah lagi saya juga bisa memberikan rekomendasi ke orang, memberikan saran ke teman-teman yang bertanya, Pak ini beli atau jual, dan kalau beli di mana, jual di mana. Karena apa? Semua sudah terbaca ada di dalam chart. Ya, saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak analisa, tidak tarik garis, cukup baca, lihat rekomendasi, cukup baca, lihat saya kasih rekomendasi. Langsung begitu, sesimpel itu dan semudah itu. Dan Bapak Ibu kebayangkan
kita waktu kemarin kita lakukan analisa, dan analisa itu saya udah predik dari, anggaplah let's say saya mulai dari tanggal 10 saya sudah disibukin, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya fokus hanya apa yang saya buat, saya trading plan. Jadi saya selalu buat, Bapak Ibu tahu saya buat ini kan, nah ini saya kan buat ini selalu catatan kecil saya, dan trading saya hanya ini aja. Dan yang kemarin tanggal 15, 16 terbang itu hasil dari trading plan yang tanggal 10, 12, 13, 14, 15. Jadi kayak contoh LINK, link. Hari Jumat kemarin, hari Jumat terbang kan, bam, ya, terus ada BANK ya naik terus ya. Terus ada Java, ada Tebik, Saratoga, ada Bank BRI, Cepin ya, Cepin juga naiknya wow banget kan. Ada Erafon juga naiknya juga bam. Nah, terus terakhir kemarin yang saya hari Kamis rekomendasi itu adalah ada sebenarnya ada beberapa yang naik juga, tapi yang saya buy on weakness dan rebound langsung adalah Gajah Tunggal. Gajah Tunggal posisi benar-benar di support, dan saya ketika saya request, bam, saya cek chartnya, saya rekomendasikan, dan benar-benar rebound ya, benar-benar rebound. Coba kita kasih lihat chartnya GJTL. Nah, ini dia chartnya GJTL, benar-benar rebound dari support ya, rebound dari skyline. Jadi kita punya garis skyline seperti yang Bapak Ibu ketahui. Winner stocks ada 3 garis utama, yaitu selendang, skyline, dan V-line. Dan tiga ini menjadi acuan, kapan harus beli, kan kapan harus jual. Setidaknya kapan harus buy on weakness. Dan lihat GCTL, setelah beberapa hari mantul di level skyline yang berwarna biru muda putus-putus itu, dan bam, langsung rebound ya. Beberapa kali kita lihat historicalnya juga begitu kan. Nih, di sini rebound, di sini rebound, di sini rebound, dan ketika dia rebound di sini, beberapa belum rebound, dan kita lihat wah ini kayak momentumnya nih. Kemarin sih rekomendasi tanggal 15-nya, dan hari ini rebound. Ya, itu adalah fungsinya kita memiliki sistem kuantitatif ya. Itu baru dari support dinamik yang support resisten yang dinamik kita aja. Belum kita ngomong kuantitatifnya di targetnya. Kita belum ngomong ada remarks yang harus ditampilkan. Aslinya sebenarnya kan kita punya trading system tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya, aslinya itu seperti ini. Di sini itu ada targetnya ya. Terus kita bisa tahu market maker mulai masuk di mana ya. Ini mulai yang saya kasih lihat ini adalah tanda-tanda mulai market maker mulai masuk ya. Dan ini kelihatan nih ketika walaupun turun market maker masuk, ini kita manfaatin untuk buy on weakness. Dan lihat slow but sure masih naik ya kan, masih naik. Nah, itu pentingnya punya kuantitatif. Jadi di sini ini kepake banget nih, kepake banget. Jadi apalagi nanti di bulan Juli akan diberlakukan kan. Nah, bagi aliran yang trading tapi menggunakan analisa berdasarkan sekuritas untuk beli atau jual ya. Jadi biasanya kan ada beberapa orang yang melakukan analisa dalam periode tertentu ini sekuritas mana aja yang beli, dan dalam periode ini sekuritasnya jual gitu ya. Saya nggak sebut nama alirannya. Nah, itu akan kesulitan sekali nih nanti di bulan Juli ini ya. Karena pemerintah memutuskan untuk ditutup, especially ketika market berjalan. Mungkin setelah market tutup itu bisa dibuka lagi. Tapi kan berarti selama market berjalan kita buta. Kita nggak tahu siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, kalau menggunakan quantitative trading system winner stocks itu nggak perlu lihat, dan memang kita nggak perlu amatin. Yang kita lihat adalah transaksinya market maker ini. Kita sudah ada algoritmanya untuk itu. Jadi trading menjadi lebih gampang, menjadi lebih mudah, dan paling penting di sini adalah Bapak Ibu jadi bisa melakukan aktivitas yang lain dengan tanpa pikirannya, konsentrasinya jadi ambiar ya. Jadi bisa bisa tetap melakukan aktivitas dengan baik ya. Yang kerja ya tetap kerja, yang jadi yang profesi guru tetap guru, yang dokter tetap dokter, tanpa meninggalkan investasi dalam bidang saham.
Itu penting ya, penting sekali. Beberapa kali saya ketemu teman yang atau orang yang saat pas di sini eh, yang belum bergabung dalam Winner Stocks, mereka bertanya apa yang Winner Stock ajarkan dan bagaimana caranya. Saya wawancara, kendalanya paling banyak adalah ketika menentukan target. Dan seringkali kelewatan. Jadi momentumnya lewat. Jadi ketika naik turun nggak sempat jual dan dari untung jadi rugi. Dari untung jadi rugi. Bolak-balik begitu terus. Bolak-balik begitu terus. Dan rasanya gondok. Dan rasanya putus asa sekali. Siapa di sini yang pernah mengalami itu? Please comment below ya. Komen di bawah ya. Sharing, kita sharing-sharing. Yang merasa, Pak, saya mah kalau beli mah nggak ada masalah, Pak. Tapi yang saya susah itu adalah mau jual itu loh, Pak. Seringkali ketinggalan momentum. Bukannya untung malah rugi. Berbalik rugi bahkan. Ada kemarin teman saya yang kita ajak ngobrol-ngobrol, ya, beli profit, naik, karena merasa, wah targetnya bakal sini kan, karena berdasarkan rumor bilang targetnya sekian. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya Antam, ya target akan kesian, malah beli terus. Ketika naik masih dikejar. Sekarang Antam posisinya berapa coba? Ayo. Dan banyak yang nyangkut di situ. Karena merasa, wah ini kan project EV masih akan ada dan lain sebagainya. Walaupun mungkin next Antam masih bisa jalan, tapi rasa galau itu tetap ada. Betul nggak? Nyangkut itu bikin sesuatu banget ya, beban di hati. Apalagi kalau ketika kita sudah merasa percaya diri sekali, kita all in, dana kita di situ semua, dimasukin di situ semua. Nah, itu pentingnya belajar bersama kami, belajar trading dengan baik ya, proper. Jadi jadi harus tahu menggunakan money manajemennya. Ya, salah satu contoh yang paling banyak orang bagikan pasti adalah jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kita harus taruh dan kapan harus taruh, kapan kita harus ambil. Ya, kalau taruh terus ya percuma ya malah rusak dan sebagainya. Kita harus ada realisasikan jadi profit ya, profitnya harus dinikmatin juga. Dan bagaimana menghitung resikonya, kapan harus beli, titik optimal yang paling rendah dan kapan kita harus jual di titik optimal yang tinggi. Dan itu semua ada ilmunya, nggak cuma serta-merta begitu saja. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu, yuk bergabung. Sekarang nih waktunya nih. Ini composite. Sebelum saya mulai, saya akan cerita sedikit ya. Ini nanti kalau saya kasih market review composite, Bapak Ibu akan tahu dah. Ini memang waktunya. Karena apa? Ini lagi mau rebound dan mungkin akan sideways sedikit di composite. Dan ini waktu yang tepat untuk belajar. Apalagi nanti ketika masuk bulan Mei. Saya bukan nakut-nakutin, tapi bulan Mei cenderung marketnya kurang kondusif buat kita gitu ya. Baru kondusif lagi nanti setelah mungkin periode bulan Juni mulai akan ada akumulasi sideways lagi. Mungkin baru mulai bagus di bulan Juli, Agustus, dan ke belakang. Biasanya begitu. Momentumnya biasanya begitu. Nah, itu sebabnya jangan lewatkan kesempatan ini. Dan ketika market lagi jelek, disitulah sebenarnya kita baru belajar beneran. Karena kalau ketika market lagi bagus, kita apa yang kita perlu pelajari? Beli apa aja untung kok. Beli apa aja untung. Jadi psikologinya apa yang mesti dipelajari? Nyaris nggak ada. Tapi kalau market lagi jelek, kita pelajari, oh kayak gini, kita harus ngapain, kayak gini kita harus ngapain, kita harus ngapain. Itu mematangkan psikologis kita, mematangkan kita punya style, skill kita juga untuk trading. Setidaknya melatih bagaimana pasang smart order, auto trailing stop, auto stop loss, semua fitur-fitur itu harus banyak pelajari. Oke, ya. Kita akan mulai masuk ke market review ya. Sebelum saya mulai masuk ke market review, saya ajak Bapak Ibu, saya undang untuk subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa ya beri jempol jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami dan tentu saja nyalakan tombol loncengnya. Sehingga ketika kami upload video-video yang baru, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Dan satu lagi, jika bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia, apa aja sih Pak benefitnya? Nah, saksikan video yang satu ini untuk penjelasan mengenai benefit-benefit yang ada di Winner Stocks Indonesia.
Ya, itu tadi adalah video-video yang untuk Bapak Ibu bergabung bersama kami, apa yang didapatkan ya. Ada grup, grup mentoring, terus ada alert yang mana ketika market berjalan ada live alert ya. Terus ada chart, Bapak Ibu bisa request chart, melihat chart kita, selendang, targetnya di mana, jualnya di mana, stop lossnya di mana, ada semua. Terus kemudian ada rekomendasi yang juga dari saya pribadi ya. Saya setiap hari memberikan rekomendasi juga di channel rekomendasi saham. Terus kemudian ada website. Di website ini kita berikan banyak hal. Contohnya adalah market review dan video ulasan yang saya berikan utama. Saya dahulukan untuk member VIP dulu. Terus kemudian ada market summary yang saya buat PDF-nya juga untuk member ya. Terus kemudian ada news yang kita share, yang kita filter dulu dan kita bagikan kepada teman-teman. Benefitnya banyak dan akan kami tingkatkan lagi, kami sempurnakan lagi sehingga bagi Bapak Ibu yang mau belajar akan mendapatkan benefitnya terus, tambah lagi, tambah bagus lagi, tambah bagus lagi. Dan follow Instagram kami untuk melihat testimoni kita ya, untuk melihat testimoni, untuk melihat kinerja grup, kinerja rekomendasi kita. Seberapa ampuh, bukan seberapa ampuh sih, tapi bagaimana kami mengenerate profit ketika market lagi galau itu kelihatan semua kok. Market lagi galau kita justru malah happy-happy, kita malah semangat untuk belanja. Oke, ya jangan ketinggalan. Mumpung masih harga promo Bapak Ibu ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke market review ya. Market review composite, bagaimana kabar composite? Oke. Ya, ini composite kita. Composite kita saat ini sedang tertahan di level selendang ya. Artinya apa? Artinya dia belum mampu naik ke atas selendang dan potensial koreksi masih cukup besar. Jadi hati-hati ya, hati-hati bagi Bapak Ibu. Walaupun saya melihat pada penutupan Dow Jones naik bagus, S&P 500 naik bagus, Nasdaq juga naik bagus, dan regional juga oke ya. Jadi kelihatannya minggu depan katalis positifnya juga masih akan bagus dan masih akan lanjut lagi. Kita berharap minggu depan IHSG bisa keluar dari area selendang dan bisa di atas skyline. Itu harapan kita. Skyline ada di level 6.150-an. Jadi kalau IHSG bisa mencapai 6.150-an, berpotensi untuk menguji lagi 6.300-an dan naik lagi 6.400-an. Berharap dia bisa naik sampai itu nutup gap di level 6.300-an, ada gap. Nah, berharap dia nutup itu dulu deh. Nggak usah muluk-muluk. Walaupun saya bilang kalau dia bisa di atas 6150 itu keren banget gitu ya. Saat ini 6150 jadi top target saya dulu sementara. Dan IHSG kemarin sudah membukukan net buy ya, kayak kemarin hari Kamisnya juga membuka net buy dan hari Jumat ini membukukan net buy 213 miliar. Ya sebenarnya kecil sih secara kemarin waktu di hari Rabu dia membuka net sell 1 triliun. Jadi ya ini 2 hari Kamis dan Jumat 200-an miliar sih masih nggak terlalu oke lah. Nanti tiba-tiba Senin dia buang lagi 1 triliun ya cilaka juga. Tapi kita berharap nggak kayak gitu ya, kita nggak berharap kayak gitu. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Sektor agriculture. Agriculture, wow, keren ya. Agriculture masih naik lagi ya. Tapi sahamnya emitennya kok kurang oke ya. Yang bagus malah harga komoditinya. Nggak tahu deh, kita akan coba lihat nanti ya. Kita akan coba lihat saham-sahamnya apakah ada yang menarik untuk buy on weakness di sektor agri. Kemudian ada basic industry. Basic industry bagus ya. Tertahan di level selendang tuh. Tertahan level selendang, potensial untuk rebound lagi, untuk nanjak lagi ya basic industry. Terus setelah basic industry ada consumer. Wow, consumer masih berusaha struggling ya, belum mampu naik ke atas selendang. Itu padahal goal kita jangka pendek dia harus bisa naik ke atas selendang. Kalau dia nggak bisa naik ke atas selendang, lupakan. Saya nggak berani trading dulu. Saya cenderung safe player saat ini untuk karena saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Jadi saya play safe. Kalau saya pada dasarnya untuk diri saya sendiri atau untuk yang trading cepat, ya saya berani spekulasi
dengan memperhitungkan risiko yang cukup ketat, saya sih masih berani aja ya. Habis consumer ada finance. Nah, finance mirip sama IHSG ya, tertahan level skyline dan selendang dan potensial untuk kalau besok lanjut, dia harus bisa di atas skyline dulu ya, itu sektor finance. Kemudian sektor infrastructure. Nah, infrastructure ini juga sama membentuk doji. Penutupan ya wajar karena penutupan hari Jumat itu adalah hari taking profit, jadi nggak heran kalau ada candle-candle yang kayak begini. Selain infrastruktur, ada miscellaneous industry. Miscellaneous industry mulai masuk ke dalam selendang. Menarik, bagus. Harus bisa di atas selendang, di atas V-line, dan di atas skyline. Baru oke ya. Sementara belum, ya jangan dulu. Mining bagaimana? Mining kayaknya oke nih. Ya, bener kan? Mining oke. Mantul dari V-line. Dan sekarang siap mantul juga dari selendang. Kalau bisa mantul dari selendang, bagus. Target selanjutnya mantul di skyline. Selain mining, ada trade. Wow, trade cakep sekali. Ini trade anti badai, silakan. Hold aja, emiten trade. Kemudian terakhir adalah properti. Properti bagaimana? Wah, belum oke ya, malah bikin lower low lagi. Makanya sementara ini hindari dulu sektor ini. Pemberatnya banyak ada di emiten konstruksi. Jadi kalau saya stay away dulu dengan saham yang secara sektoralnya posisinya ambiar kayak gini ya. Oke, itu dari nah ini sorry nggak kelihatan tadi ya. Itu secara sektoral ya, secara sektoral kita akan masuk ke rekomendasi saham dan seperti biasa sebelum saya masuk saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami, berikan jempol dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, ya kita mulai saja. 5 emiten apa aja? Emiten pertama yaitu zinc. Wow, saya berikan rekomendasi ini karena dalam beberapa waktu ini transaksi juga cukup besar dan dia naik dari selendang dan di atas skyline. Target saya dia berpotensi untuk sampai ke V-line, tapi mungkin dia ada perjalanannya, ada goncangan. Tapi ya memang karena chartnya aja Bapak Ibu perhatikan sebelah-sebelahnya kayak begini ya, doji-doji begini, jangan kaget nanti dalam perjalanannya bikin goncangan dan Bapak Ibu bakal mual, mules dan kepalanya pening ya. Terus selain zinc ada ICBP, ya, ICBP lebih aman. Nah, ICBP. Saya lebih senang Bapak Ibu entry di sini ya, sini aja. Ini menarik ya, masih aman di atas skyline ya. Target saya ke V-line masih oke, terbuka lebar. Hold aja untuk emiten ini ya, emiten. Kalau ingat ICBP, ingat Indofood. Indofood juga coba boleh dilirik ya. Terus kemudian ada Antam. Ini juga bagus. Dalam beberapa waktu ini sideways, tertahan di level support dan sekarang udah di atas skyline. Selanjutnya dia harus nyoba naik lagi, terbang lagi di atas, bertahan di atas skyline. Goal saya itu, bertahan di atas skyline. Habis Antam ada INTP kalau nggak salah. Iya, INTP ini bagus ya, walaupun dia koreksi, dia rebound lagi. Dan kalau lagi kayak gini, buy on weakness, beli aja dekat selendang. Kemungkinan besar rebound lagi. Target dia harus mampu di atas V-line, dan kalau bisa di atas V-line sih keren. Dan dia sementara ini belum bisa bertahan lama di atas V-line, jadi hati-hati aja ya, hati-hati aja. Dan terakhir adalah LPPF. Nah, LPPF ini cakep juga. LPPF ini kita udah rekomendasi beberapa kali dan ini saya ulang lagi, buy on weakness. Biasanya kan habis candle biru tebal ya, dia besoknya merah. Nah, ketika besok Senin dia merah, manfaatkan waktu untuk buy on weakness, kita harapkan dia masih akan trend. Karena kita belinya ketika dia lagi koreksi, alokasi dana, perhatikan jangan banyak-banyak ya. Oke, itu dulu rekomendasi saham dari kami Winner Stocks Indonesia. Selamat berakhir pekan semuanya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy semua, dan happy profit. God bless.